Iblis berjubah malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, tangkap iblis. Gus Samsudin Jadab dari Blitar masuk ke dalam jajaran sosok guru spiritual yang kerap muncul di YouTube. Sosok Gus Samsudin mulai banyak digandrungi warganet. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 1 juta subscriber pada channelnya, yang diberi nama Padepokan Nur Zat Sejati. Gus Samsudin adalah pengasuh Padepokan Nur Zat Sejati Majelis Sholawat Siri Al-Laduni di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Padepokan ini ramai dikunjungi orang setiap harinya. Di tempat ini Gus Udin, sapaan akrabnya, banyak mengobati pasien-pasiennya yang datang dari berbagai daerah. Gus Samsudin menjadikan YouTube sebagai media dakwah melawan kebatilan. Salah satu yang sangat gencar dikampanyekan Gus Samsudin adalah perang melawan kemusyrikan berupa ilmu hitam, santet, dan sihir. Dalam setiap kontennya, Gus Samsudin memperlihatkan kemampuan ilmu kanuragannya untuk melawan ilmu hitam. Dalam aksinya, Gus Samsudin selalu melantunkan doa dan sholawat. Ia meyakini sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah kunci utama agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kontennya yang dibuat dalam beberapa bagian adalah mengenai guru santet bernama Mbah Suro. Dalam pergulatannya melawan sihir, pria berambut gondrong ini sering jatuh bangun. Namun dirinya percaya dengan kekuatan doa dan sholawat dapat menaklukkan segala macam bentuk sihir dan ilmu hitam. Diketahui bahwa Gus Samsudin memiliki sholawat andalan yang sering digunakan untuk melawan santet, yakni sholawat Nurid Zati. Sholawat ini merupakan amalan yang diijazahkan secara turun-temurun yang sumbernya Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang waliullah dan juga praktisi sufisme pada zamannya. Menurut Gus Samsudin Jadab, sholawat Nurid Zati memiliki fadilah yang sangat banyak. Jika istiqomah mengamalkannya, bisa membuka pintu rezeki, menenteramkan hati, meningkatkan keharmonisan keluarga, menangkal berbagai gangguan ilmu hitam, dan mengobati penyakit medis maupun non-medis. Lalu bagaimana bacaan sholawat Nurid Zati? Berikut ini bacaan dan terjemahannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinin Nuris Zati wasiris sarifi sairil asma'i wa sifaati wa ala alihi wa sobihi wa salim. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan keberkahan atas Sayyidina Muhammad yang merupakan cahaya zat Allah dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat, dan limpahkan pula rahmat, salam dan keberkahan atas keluarganya dan para sahabatnya. Hati-hati dengan dukun masa sekarang, baik di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Para ulama kita amat kerap memperingatkan hal ini. Kata Syekh Saleh, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, bagian para dukun masa sekarang ada yang pakai jubah, ada yang berjenggot, dan ada yang celana cingkrang. Bagaimana mendeteksi mereka itu adalah para pendukun, orang-orang yang melakukan kesyirikan atau berada di atas akidah yang menyimpang? Secara umum dengan kita belajar akidah. Karena dengan kita belajar akidah yang sahih, kita akan mengenal akidah yang rusak. Yang kedua, apabila mereka sudah mulai mengaku tahu perkara gaib. Orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia adalah kahin atau arraf, dukun atau tukang ramal yang hukumnya sama dalam Islam. Karena di dalam banyak ayat dan hadis Allah telah menerangkan bahwa perkara gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Nabi juga menyatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, dan dukun sekarang tidak lagi perlu didatang ke rumahnya, kata sebagian para ulama, dan juga realita membuktikan demikian. Ada di handphone.
melalui aplikasi-aplikasi, ada di medsos yang bisa dibuka dan ditayangkan di televisi. Kalau ucapan mereka dibenarkan, seorang percaya kepada ucapan mereka terhadap perkara-perkara gaib yang mereka kabarkan, sungguh dia telah kafir terhadap syariat Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah al-kufru bit-taghut. Dan dukun, para tukang ramal adalah taghut. Bahkan tokohnya taghut, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Dari antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah firman-Nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Para nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan diri mereka tidak tahu perkara gaib, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani yasu." Andai kata aku tahu perkara gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan terkena suatu kejelekan. Adapun perkara gaib yang mereka kabarkan itu karena wahyu dari Allah Jalla wa ala, dan selain para nabi tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Soal ilmu keagamaan yang saya tanyakan itu bagaimana, Mas Rizky? Tentang keagamaan ya saya katakan hanya 5% juga. Ya, hanya 5%. Dia itu mau ngomong, tidak mau menjalankan. Mau ngomong, tidak mau menjalankan. Ya, seperti halnya bagaimana caranya kita ABCD, wajib sholat, dia nggak sholat. Nggak sholat. Kita wajib membaca Al-Quran, dia mohon maaf ya bacanya juga nggak terlalu lancar. Ya bisa tapi nggak terlalu lancar. Baca kitab bisa kita lihat di channel YouTube-nya dia, membaca kitab dari awal sampai akhir, penjelasannya yang panjang, baca kitabnya cuma alhamdulillah. Udah itu aja. Iya. Kalau kita katakan dia itu mondok, dari ceritanya dia mondok, ya kan, orang banyak yang percaya, tapi orang nggak tahu sepenuhnya cerita dari istrinya itu malah beda jalurnya. Ya, beda jalurnya. Dia pernah katanya mondok di ini berapa tahun, ya kan, sampai ABCD FG, tapi dari cerita istrinya dia dari Lampung menikah ke Jawa Barat kerja, ya kan, kerja di pabrik besi. Di tahun yang diceritakan istrinya sama dengan tahun yang diceritakan Samsudin ketika mondok. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, perkara khusus nanti di sini nanti doa langsungkan sama Abah itu biayanya 2.500.000. Tuh, dan sama ada itu juga. Terus nanti ada juga sesi yang namanya konsultasi. Nah, khusus lagi ada konsultasi, nanti ada konsultasi, terus itu nanti dikenakan biaya 1.500.000. Nah, 1.500.000. Kalau setelah ini viral masih ada yang mau berobat bayar 2,5 juta, 1,5 juta, 25 juta, uang goblok habis goblok yang nggak tahu lagi aku ngomong apa. Ya bego lah. Ya kalau ada yang ngomong, tapi kan kalau misal pergi ke dokter dicabut pakunya juga mahal kan. Ya dokter itu sekolahnya tinggi, Pak. Dokter itu sekolahnya lama, minimal 6 tahun. Kalau spesialis bisa sampai belasan tahun. Wajar kalau mahal. Ini sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi, nipu pula. Bayar 2,5 juta, goblok. Ya sorry ya Mang Udin ya, sorry ya. Jadi kalian semuanya tolong deh yang waras dikit. Ke dokter di Indonesia aja nggak semahal itu tarif dokter di Singapura itu. Ini kok dukun tarifnya dokter di Singapura sih, aneh. Tanya pemimpin Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin Jadab yang berhasil dikuliti oleh pesulap merah. Jauh sebelum itu, kesaktian sejumlah paranormal ataupun praktisi supranatural turut dibongkar habis oleh pria berambut merah ini. Tak sekadar mengupas tuntas berbagai trik sulap berlabel kesaktian sejumlah paranormal lewat channel YouTube-nya. Pesulap merah bahkan bertemu langsung dan meladeni tantangan praktisi supranatural dan saling adu kesaktian.